Hai semua, jadi ini adalah part 2 dari series Ngobrol Bareng Seribu Tujuan Berdoa Aja. Di sini aku ngomong sama Mbak Ratih tentang mungkin orang tua dan juga stigma yang psikolog dan psikiater mempunyai, dan gimana kita mengatasi itu. Gimana kita convince orang tua mungkin yang kurang percaya dengan psikolog atau psikiater atau kesehatan mental, dan gimana kita bisa convince mereka untuk kita mencari bantuan profesional untuk kesehatan mental kita. Terus mendengar. Nah Mbak, ini ada question, aku kumpulin banyak nih, nggak banyak sih, dari teman-teman member Seribu Tujuan. Nah, salah satu question ini, kalau kita merasa kita butuh bantuan profesional, tapi ketika kita cerita kayak ke orang tua, dijawabnya dengan, nggak usah ke psikolog atau ke psikiater, perbanyak aja ibadah atau berdoanya tuh. Menurut Mbak gimana tuh Mbak? Gimana kita meyakinkan orang tua kita gitu Mbak? Iya. Tadi balik lagi karena ini konteksnya misalnya orang tua ya, dan bagaimanapun kan kalau dalam budaya kita kan orang tua adalah sosok yang mungkin perlu kita hormati dan hargai lah istilahnya, pendapatnya gitu. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih orang tua itu ngomong kayak gitu tuh sangat mungkin karena dia tidak tahu apa fungsi psikolog dan juga psikiater. Lalu apa perbedaannya dengan kita berdoa curhat sama Allah gitu loh, curhat sama Tuhan gitu. Nah, itulah makanya kalau buat anak-anak muda yang memang udah cukup aware dengan isu mental health, harus sering-sering ajak diskusi juga orang tuanya bahwa, psikolog itu bukan berarti menjauhkan diri kita dari Tuhan gitu, tapi kadang-kadang psikolog atau psikiater itu bisa membantu kita untuk mencari sudut pandang yang baru misalnya dari masalah yang kita punya, atau kalau misalnya masalahnya itu real, bagaimana how to solve the problem, strateginya itu seperti apa, seperti itu. Dan sambil ya ikhtiarnya adalah dengan doa itu juga. Jadi kan kalau ada juga dari beberapa ajaran-ajaran agama, sebetulnya kalau kita lihat kan, misal kalau kayak di Islam itu ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika kita tidak mau berubah gitu. Jadi artinya anggaplah nih, misalnya kita punya masalah, kita kehilangan pekerjaan. Nah, tapi kita setiap hari itu berdoa aja terus, tapi kita nggak apply kerjaan, kita nggak nambah skill baru, kira-kira akan selesai nggak masalahnya? Kan nggak selesai gitu kan. Nah, sama halnya dengan kondisi mental health kita, atau misalnya ketika kita sakit fisik misalnya ya, entah mungkin sakit apa, kanker atau diabetes atau apa, kalau kita berdoa aja mungkin it helps our tension gitu ya, tapi kan nggak otomatis langsung sembuh kan diabetesnya atau sakit kankernya gitu. Jadi kasih analogi yang sederhana juga gitu ke orang tua bahwa kadang-kadang kita butuh teman buat bercerita, sudut pandang baru, atau cara-cara berpikir yang baru, yang mungkin bisa membantu kita lebih baik gitu menjalani hari-hari ke depannya. Jadi sampaikan bahwa itu bukan sesuatu yang bertentangan sebetulnya ketika kita berdoa dengan kita datang ke mental health profesional gitu. Jadi jangan sesuatu yang kayak black and white gitu loh, kayak dibenturkan bahwa kalau kamu datang ke mental health profesional kamu nggak perlu berdoa lagi gitu kan, atau misalnya bahwa berdoa itu cukup dan kamu nggak perlu datang ke mental health profesional. Nah, itu yang mungkin perlu diluruskan kayak gitu, Jen. Iya, itu Mbak Heeh, mention a lot of heeh, important points ya. Dan menurut iya. aku itu karena psikiater sama psikolog dan pekerja yang professionals in mental health field tuh masih juga face stigma Mbak, kayak Yes, menurut Mbak ya nggak sih? Kayak exactly. Iya, aku masih denger ya dari kayak older generations yang suka bilang kayak, iya. those yang kerja di mental health field tuh karena merekanya sendiri kayak sakit mental. Dan itu aku dari kemarin lagi sharing session, terus Iya, teman-teman yang di psikolog, teman-teman psikolog aku yang pada kayak iya. malah jadi feel bad kalau they have a mental health Mmm, condition if they seek help to mmm. psychologist karena mereka sendiri Exactly, belajar psikologi gitu betul. kan. Iya, jadi seakan-akan malah 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 jadi nggak pengen minta tolong gitu. Padahal kan Heeh. mental health profesional kan juga manusia kan, Iya, bahwa kadang-kadang pada makanya satu titik kita butuh bantuan sosok yang lain gitu. iya, Jadi ya itu sih yang mungkin perlu perlu lebih banyak iya. dikasih edukasi juga, termasuk buat saya sendiri sebagai mental health profesional pun juga harus aware juga gitu, bahwa Iya, kadang-kadang stigma-stigma itu juga mempengaruhi kita untuk deal with ourself gitu loh, iya, gitu. iya, agree banget sih, Mbak. Jadi Iya kayak iya as you iya. mention kayak itu harus mungkin, nggak mungkin kalau kita kasih
explanation ke orang tua kita itu nggak akan langsung mereka ngerti apa itu kesehatan Betul, mental. Biasanya betul. itu Iya, kayak iya, iya. perjalanan buat mereka juga untuk belajar Exactly, tentang kesehatan betul. mental. Iya, iya, Um, iya, iya. Ini buat yang kirim pertanyaan, yang sabar, bisa langsung ke 1000tujuan.id mungkin belajar lebih gitu ya. Iya, iya. Tadi Mbak udah jawab sih nih yang pertanyaan kedua, apa dengan cari Iya. bantuan ke profesional Hmm, artinya nggak percaya hmm. Tuhan, Mbak? Nah, ya itu ya. Jadi Iya. artinya kita jangan membenturkan bahwa seakan-akan namanya, ketika kita cari bantuan pertolongan profesional itu karena kita nggak percaya Tuhan, enggak. Jadi Iya. kadang-kadang gini loh, kalau kita sedang dalam kondisi yang memang betul-betul down ya, yang pikirannya tuh udah kalut, udah ruwet gitu ya, itu Mhm. memang susah kadang-kadang buat orang itu memahami atau mencari makna di balik masalahnya gitu kan. Sedangkan kan Mhm. yang diajarkan oleh dalam ajaran, agama itu kan adalah bahwa semua peristiwa itu ada sebuah makna gitu. Nah, kadang-kadang kita butuh bantuan profesional juga untuk mengarahkan kita pada cara berpikir yang benar. Kadang-kadang kita malah kalau berpikir sendiri itu jatuhnya malah jadi kayak ruminasi juga gitu. Ruminasi itu jadi kayak mengingat-ingat terus peristiwa-peristiwa yang negatif, mungkin pengalaman-pengalaman traumatik, jadinya malah tidak berhasil mencari makna, tapi malah justru makin parah masalah, mental health-nya gitu. Jadi sebaiknya adalah, dua-duanya dijalani, bahwa pendekatan spiritual itu penting karena, dari hasil riset it helps our mental health gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah merasa sangat stuck, kayaknya udah butuh bantuan, tempat buat bercerita, sosok yang mungkin bisa lebih mendengarkan, mengajarkan kita terkait bagaimana, dealing dengan masalah ini, ya datanglah ke mental health profesional, kayak gitu. Mhm. Menurut Mhm, Mbak, mhm, ini ya Mbak, mhm, menurut Mbak apakah mhm, orang yang mungkin nggak religious and nggak mhm, ada mhm, mhm. ketertarikan untuk Ya, live that mhm, spiritual life, ya, apakah mhm, mereka bisa healed from like not healed, tapi apakah mereka bisa mmm, seek help for their mental health condition atau itu udah kayak nggak bisa? mhm, mhm. Jadi sebetulnya kalau buat orang yang, tidak religius pun, itu kan masih ada cara coping yang lain gitu loh. Mhm. Jadi kalau saya biasanya juga melihat, klien ini tuh punya value apa dalam hidupnya yang mungkin bisa Mhm. bisa kita, apa namanya, berdayakan, kita bisa kuatkan itu gitu. Jadi Mhm. kalau tadi aku bilang bahwa dia punya value yang, terkait dengan spirituality, religiosity, nah itu akan aku kuatkan gitu di situnya, Mhm. bagian situnya. Nah, tapi kalau buat mereka yang mungkin, masih dealing dengan, hal-hal yang lain, ya berarti bagian yang itu dulu yang difokuskan. Misalnya, Mhm. bagaimana caranya untuk merawat diri mereka sendiri gitu ya, Mhm. atau misalnya bagaimana how to deal, dengan kecemasan mereka ketika harus berbicara di depan umum gitu. Jadi kita Iya. lihat concern-nya itu apa, value yang mereka punya itu sejauh ini kayak apa, dan itu yang akan menjadi, fokus gitu. Bahwa Iya. aspek spiritual itu sangat penting di dalam perkembangan kesehatan mental kita, tapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak punya itu tuh jadi otomatis pasti akan, bermasalah gitu loh secara Mhm. psikologis, karena mungkin dia masih punya hal-hal lain yang bisa kita Iya. kuatkan, intinya sih kayak gitu. Aku agree banget sih Mbak, karena kayak again Mhm, tergantung mhm. orangnya for sure Iya, ya iya, Mbak. betul. Oke, jadi itu adalah part 2. Kalau kalian pengen nonton part 1, nggak tahu, nggak mungkin di bawah ya. Part 1 lebih tentang kenapa banyak orang Indonesia menyarankan untuk berdoa aja. Atau kalian pengen nonton part 3 lebih tentang gimana kami membantu teman kami yang membutuhkan bantuan kesehatan mental. Jadi langsung aja.